Dan PWI itu termasuk orang-orang ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Wal takun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah. Kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh.
Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua. Kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu. Sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Wajahnya mirip kayak orang Arab, setitik doang mirip gedeleng, bener-bener baca selawat malah Arab gedeleng deke kayak orang Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nanti getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G. Mayoritas G, ana sing E, ana sing R si Jiroro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no.
Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Ba'lawi, kemudian diba'lawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal. Ora ta'alluq lil mumkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Al-Qur'an sing ngomong walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun, siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana nggak bakal ada, karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Ada lagi yang bilang, jangan fitnah Ubaidillah, Imam Al-Ubaidillah. Imam apa? Orang gak ada namanya di dalam sejarah. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu kan sebangsanya Imam Syafi'i. Yang semasa dengan Ubaidillah itu banyak ulama-ulama disebutkan di dalam kitab.
Kitab-kitab di Yaman tuh banyak yang dikarang dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Katanya di Hadramaut tidak ada kitab yang dikarang karena lagi perang. Nggak sempet yang namanya itu nulis-nulis nasab. Ada Mbak Yai, ada. Ini kitabnya nih. Ini kitab Yaman, namanya kitab Tabaqat Fuqaha il Yaman, abad ke-5, karangan Ibnu Samrah. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, menerangkan tentang Ahmad bin Isa. Anaknya 3, tuh Muhammad, Ali, Husain, tidak ada namanya Ubaid. Wa yu'abbiru bil jumlatil ismiyati hada 'indan nasabin yadullu 'alal hasri. Iftah kitab Syekh Mahdi Rajai Al-Muqibun. Qala fi al-muqibun idza 'abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyyati hada yadullu 'alal hasri. Kalau seorang ahli nasab di dalam kitabnya menggunakan jumlatun ismiyah, fa'aqibuhu min salasati banin, itu kan jumlatun ismiyatun. Itu ada hada yadullu 'alal asri bimana anna auladahu munhasiratun fi salasati baninin la ghairu. Tidak ada yang lain. Tidak bisa dalam nahu jumlah ismiyah itu tidak bermakna hasr, ya itu dalam nahu. Tetapi likulli fannin mustalahatun, likulli fannin mustalahatun. Setiap fan ada mustalahnya, setiap fan ada istilahnya. Katanya tidak konsisten ini di dalam kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Di dalam kitab sebelumnya anaknya 4, tapi dalam Syajarah Mubarakah ini menggunakan 3. Kitab abad keberapa itu yang anaknya 4? Itu menggunakan jumlah ismiyah, anaknya 4, katanya kitab abad ke-5. Tapi kenapa di kitab abad ke-6 anaknya 3? Saya bisa jawab itu. Pada saat itu anaknya 4, tetapi ahli nasab itu punya kaidah yang ditulis itu hanya yang berketurunan. Di abad ke-6 itu yang tersisa dari keturunan orang-orang itu ada 3. Yang tidak berketurunan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena adanya kitab nasab ini untuk menjalin silaturahmi orang yang masih hidup. Orang yang sudah ingkirat tidak punya keturunan, yang buat apa ditulis-tulis lagi. Maka kitab nasab kadang-kadang yang lebih tua itu anaknya lebih sedikit. Kalau kitab yang lebih kesana lagi, lebih muda berarti, yang lebih muda itu anaknya lebih sedikit, yang lebih tua lebih banyak. Kenapa? Di abad yang lebih muda, yang abad 9, abad 10, itu bisa jadi keturunannya sudah ingkirat. Yang sudah ingkirat itu tidak lagi ditulis. Karena di dalam kitab nasab itu pakainya istilahnya itu fa'aqoba, maka dia berketurunan. Jarang sekali hanya menulis anak, tapi yang menulis itu siapa yang berketurunan. Karena tujuan ilmu nasab itu lisilatil arham wattaqullaha wal arham. Jadi munasab itu lisilatil arham. Kayak saya mengetahui jalur-jalur silsilah, ketemu dengan Gus Jami, alhamdulillah kita nyambung di Nabi Adam. Alhamdulillah, berarti masih ada satu darah. Ini darah kita ini Pak, di dalam darah kita ini ada darah sampai Nabi Adam alaihi salam. Dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri. Dan ini rahasia dari Indonesia apa dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS dan dia mau jadi relawan. Dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan untuk merendahkan orang, kita hanya mau beritahu ente salah. Ini sebenarnya nih ente bukan orang Arab ya, maaf ya.
ente bukan turunan Nabi, ya maaf ya, tapi ente tetap saudara kita, ente tetap saudara kita. Hayu kita sama-sama di Indonesia hidup seuyunan bareng-bareng, jangan ledek lagi aneh ya, begitu aja beres, kita hidup lagi seperti biasa. Tidak ada orang yang merasa lebih tinggi lagi secara nasab nanti seperti dulu-dulu lagi. Wah ente Yahudi pesek, ente ajam. Saya itu pernah loh, makanya terngiang-ngiang itu ada Ba'lawi yang nyebut guru saya Abu Yamuh tadi, hei orang ajam, begitu. Jadi Abu Ya pernah marah-marah kepada Ba'lawi, hei Ba'lawi usia ulah asup ke Banten, lamun asup ke Banten sancana ceramah sia baca tahlil heula 10.000 kali begitu. Marah nih Ba'lawi, katanya hei orang ajam. Wah kata saya, ini boleh juga, coba mukanya sama muka Abu Yamuh tadi, Araban mana itu, jenggotnya aja kayak si Abdul Qadir Jailani. Abu Yamuh tadi itu satu, itu udah lama 2018 atau 2019an, tapi belum menggerakkan saya untuk meneliti. Ketika ada seorang yang sombong, begitu sombong nyuruh orang adzan di pengadilan, ketika asyhadu anna Muhammad, berhenti, itu Muhammad kakek ente apa kakek aneh? Na'udzubillah, saya lihat videonya, apa benar sih orang begini cucunya Nabi? Saya sering membaca sejarah-sejarah para turunan Nabi, Ali Zainal Abidin, As-Sajjad itu, yang matanya penuh linangan air mata. Kalau dia ketahuan sebagai cucu Nabi, dia pindah lagi ngontrak rumah supaya tidak ketahuan. Syekh Hasyim Asy'ari sering sekali tuh bawa-bawa Mbah Hasyim, padahal dia sama sekali waktu hidupnya dari mulai kecil sampai sekarang belum pernah dia ada di struktur NU, belum pernah ngurusi NU, bahkan dia berseberangan dengan NU. Kalau NU ada hajat punya calon nggak pernah ngedukung calon NU. Kok sekarang ketika bab nasab bawa-bawanya Mbah Hasyim aja, Mbah Hasyim. Mbah Hasyim katanya mengisbat Ba'lawi, mana kitabnya Mbah Hasyimnya? Kalau misalnya ada muridnya Mbah Hasyim, mana saksinya yang masih hidup mengatakan Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mbah Hasyim itu kalau ada Habib dihormati, kiai masih siapa aja dihormatin, kalau datang dikasih kopi, dikasih kue, begitu. Mbah Khalil Bangkalan katanya hormat kepada Habib, ya hormat mak kiai kita mah semua orang dihormatin, tapi ada enggak Mbah Khalil mengisbat? Mbah Khalil itu sering nulis kitab loh, ada enggak kitabnya? Yang mengisbat itu Imaduddin Utsman Ba'lawi, itu kitab dulu saya, Fikratun Nahdiyah, saya mengisbat Ba'lawi, jelas itu kalimatnya, wa min duriyatin nabi atau wa min ahli baitin nabi Ba'lawi, itu namanya mengisbat. Astagfirullah, ya kan itu walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi, tidak berdosa saya. Makanya Hanif Alatas itu pakai dalilnya kitab saya, ngajar saya. Kalau Imaduddin sekarang itu katanya dia kemasukan apa, tapi ada ulama Banten namanya Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani, wih lengkap itu dalam kitabnya Al-Fiqratun Nahdiyah, dia mengisbat Ba'lawi, gimana lagi?